Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Aditya Saputra. Saya dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Oke. Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan semester 3. Kali ini saya akan mewawancarai guru olahraga. Perkenalan Pak. Salam dulu. Namanya siapa Pak? Saya namanya Arya Sapurama, guru olahraga di Bogor, di SMP 13 Negeri Bogor. Jauh ya Pak ya? Iya, jauh, lumayan lah, dari Sukabumi ke Bogor bolak-balik PP 30.000. Pakai motor onyo. Iya, pakai motor onyo. Kalau misalkan nggak pakai motor onyo, 35.000. Oke. Naik kok. Ya. Itu Pak, dulu sempat kuliah di Oh mana, iya, Pak? sempet kuliah di UMI. Kalau kalian pasti tahu lah UMI, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dekat Balai Kota. Oh iya. Keluaran tahun berapa Pak lulusnya? Kurang lebih 2016. Alhamdulillah, jadi dari masuk 2012, 4 tahun kan, 4 tahun. Jadi keluar 16. Kebetulan Pak Hardi ini masih saudara dengan saya dan rumahnya juga masih berdekatan ya Pak Hardi ya. Iya. Ya, Mi. Iya. Ya, Ramli. Gini Pak, ada yang mau saya tanyakan. Iya, boleh. Beberapa pertanyaan tentang pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah. Ya, Coba. oh, boleh. Apa nih pendapat Anda mengenai pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah? Menurut saya pendidikan kesehatan itu banyak, karena banyak, luas. Terlalu banyak. Banyak peta-peta, Lebar kali tinggi. banyak Ya, boleh. peta-peta. Oke, sekali ini anjing teh. Ini jadi jatuh. Relax. Ngopi lah. Relax. Calangap. Relax. Pertanyaannya gini nih Pak nih, apa pendapat Anda mengenai pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan, kalau misalkan pendidikan kesehatan itu pasti banyak artinya. Karena pendapat saya nggak tahu pendapat orang lain, pasti beragam-ragam gitu. Ya pasti berbeda-beda. Tapi kalau misalkan menurut narasumber misalkan yang terpercaya, pasti itu beda lagi. Tapi menurut saya pendidikan itu kesehatan itu ya harus menjaga kesehatan. Kalau misalkan dimasukin ke siswa ataupun ke peserta didik, dia harus menjaga kesehatan, memakan makanan yang sehat. Dalam artian makan sayuran, daging, Ya. gitu kan. Makan sehat, daging, sayur, sama. Berarti lebih yang bergizi gitu Pak ya? Bergizi. Karena kan kalau misalkan tidak bergizi, dia akan kesehatannya akan Menurun, berarti ya. menurun. Terus ada lagi menjaga olahraga. Kenapa harus menjaga olahraga? Karena ya di situ si anak harus banyak gerak dan banyak mengeluarkan keringat. Jadi itu kan Ya, akan benar. sehat gitu kan. Ya, Namun misalkan nggak keluar keringat, berarti gering, tidak sehat. tidak Ya. sehat ya. Ya, Jadi betul. itu bahasa Sundanya gering tuh Tidak sehat. tidak sehat. Oh, dibalik. Ya, nggak apa-apa ya. Berarti Jadi- itu untuk menjaga imunitas Imun, ya, berarti. menjaga keimunan si anak. Oh, iya. Tapi untuk semua kalangan juga itu harus, Ya, nenek, kakek, bapak, ibu, saudara, ya. sanak saudara itu harus Berolahraga berarti Pak. berolahraga. Ya. Iya, Yang kedua Pak, boleh. Masih ada? masih ada Pak. Oh, iya. Pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui mengenai pandemi COVID-19 saat ini? COVID-19 ya. Saat ini kalau menurut saya ada dan tiada. Jadi tidak jelas berarti, Pak, ya? tidak jelas karena
kenapa ada dan tiada, karena saya tidak tahu COVID yang kayak gimana, gitu kan. Terus berbentuknya kayak gimana ya kita tidak tahu. Oh iya benar, Pak. Jadi kalau misalkan saya jawab ada, mana buktinya? Terus tidak ada, mana buktinya, kan saya nggak tahu. Jadi menurut Pak Hardi ini COVID-19 ini bisa dikatakan ada atau tidak ada, karena mungkin Benar-benar. dia tidak tahu bentuk virusnya kayak gimana. Cocok. disebut tidak ada karena ada pasiennya, mungkin Benar-benar pasiennya disebut ada. ada tapi kita tidak tahu apa Mm-mm. bentuknya virusnya kayak gimana. Ya kalau misalkan saya jawab ada, oh virusnya teh kayak gelas, Bentuknya Nah, segitiga, nah, kotak atau nah, bulat, berarti berarti ada ada kan berarti, Pak, ya? ada tuh. Kalau ini kan nggak ada, Iya, Tahu. jadi tidak jelas berarti. tidak jelas. Goib Pak itu ya. Goib ya. Terus kan ada rencana nih Pak nih, tenaga kesehatan, setelah tenaga kesehatan yang divaksin, lalu pendidik juga akan divaksin. Apa pendapat Bapak tentang apakah Bapak siap untuk divaksin untuk menjaga agar Bapak tidak terkena virus COVID-19 ini? Ya kalau misalkan siap atau tidaknya ya pasti ini ada undang-undangnya kan, kita harus siap. Apapun itu resikonya Pak ya? Apapun resikonya. Misalkan udah divaksin, saya sakit, oh berarti imun saya kurang sehat. Iya kan? Berarti vaksin itu tidak berjalan efektif di tubuh Bapak. Iya, berarti itu menolak, si vaksin itu udah ditusuk menolak dia. Alim. Alim. Bahaya gitu. Bahaya. Jadi saya sarankan harus siap. Siap. Berarti siap tidak siap harus siap berarti Harus ya. itu Karena harga ini sudah ada undang-undangnya benar dari benar. pemerintahnya. Itu jadi kalau misalkan kalian tidak siap ya hampura pasti akan turun. Tek undang-undang. Siap. Siap. Terus Pak, pertanyaan ketiga nih. Oke. Seberapa penting pendidikan kesehatan untuk siswa serta jelaskan alasannya bagaimana? Kalau pendidikan untuk siswa, kesehatan siswa ya, itu sangat penting sekali. Ya. Yang tadi balik lagi harus menjaga kesehatan dan olahraga, walaupun hanya 3 menit ataupun 5 menit itu harus dijaga, harus ngelakuin. Misalkan kita bantu orang tua sasapu, Ya benar Pak. itu masuk olahraga kan. Ya. Karena Menjaga. kita gerak berarti ya. Itu kan karena gerak. Tapi kalau kita sasapu bari tidur, Itu mungkin gerak Pak. tidak? Tidak. Oh tidak kan? Berarti itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin kan? Itu mimpi. Mimpi ya. Oh iya mimpi. Nah itu bahaya kan? Iya. Bahaya itu. Jadi itu nggak bakalan sehat. Kemudian sehat. Karena Karena itu nanti akibatnya terkena penyakit anemia. nah itu kan takut Ya, juga kan. betul. Anak peserta didik kita anemia semua, bahaya. Hilangnya fokus berarti ya. Hilangnya nanti fokus, lesu. Kalau belajar tidak bersemangat. Iya. Terus ke sekolahan kalaka mengkol. Mengkol. Babal. Kan bahaya. Bahaya itu. Benar. Alasannya itu kan? Ya. Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Iya. bagaimana upaya Anda sebagai guru PJOK untuk memberikan pendidikan kesehatan pada siswa pada saat masa pandemi ini? Kopi dulu. Siap.